Kuasa Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom saudara yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita berada di tempat ini bukan saja kebetulan, tapi karena kita percaya ada Tuhan bersama-sama dengan kita saat ini. Mari kita menaikkan pujian ini untuk Tuhan kita. Mari kita semua berdiri untuk menaikkan pujian ini untuk Tuhan kita, karena Dia Raja. Mari kita menari sama-sama untuk Tuhan kita. Samakan tangan kita sama-sama. Seterusnya saya menjemput Pastor Roslin untuk membawa kita dalam firman Tuhan. Dipersilakan. Selamat pagi saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus.
Sekali lagi kita bertemu dalam saluran bangkit pada pagi ini. Ya, kita memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Ya, sebelum kita mendengar firman Tuhan, seperti biasa, mari saya bawakan kita dalam doa. Allah Bapa yang kami sembah, yang kami puja, yang kami agungkan dalam kehidupan kami, Allah yang membangunkan kami, Allah yang memberkati kami, Allah yang mengasihi kami, dan Allah yang tujuannya mengapa kami bangun pada pagi ini. Kami ingin mengucap syukur kepada Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi ini berbicaralah kepada kami lewat daripada firman-Mu, ajarlah kami ketetapan-Mu Tuhan, karena kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga menyadari ada sesuatu yang Engkau nyatakan kepada hati kami untuk kami ubah, untuk kami perbaiki, untuk kami pulihkan. Bapa, tolonglah kami untuk kami dapat menguasai diri, untuk kami dapat mengubah hati kami dengan kekuatan daripada Engkau, dengan pekerjaan Roh Kudus. Tolonglah kami bekerja sama dengan Engkau. Tolonglah kami untuk mematikan dosa-dosa dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk menundukkan keangkuhan, keinginan kami sepanjang hari ini, supaya kami Tuhan mengikut kehendak dan rencana-Mu dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan, beri kami kekuatan, berikan kami kemenangan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada pagi ini saya akan bawa kita dalam 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 11 ya. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 11 ya. Saya lihatkan 1 Samuel 4 bukan 1 Samuel 3, 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 11. Ya, itu ayat apa itu tajuk utama dia adalah tabut Tuhan dirampas, oke. 1 Samuel 4 ayat 1 sampai 11 ya. Setiap kali Samuel berkata-kata, semua orang Israel mendengarkan dia. Pada masa itu, orang Filistin mengumpul tentera mereka untuk menyerang Israel. Oleh itu, tentera Israel pun maju ke medan peperangan. Tentera Israel berkemah di Eben Haziar dan tentera Filistin berkemah di Afek. Oke. Nah, saudara-saudari, dalam ayat 1 ini kita mempelajari bahwa Nabi Samuel dipercayai atau didengar oleh orang-orang Israel. Mereka mendengar dia sebagai seorang nabi. Kenabian dia memang sudah terselah, dan mereka mengakui kenabian dia. Mereka mengakui bahwa Tuhan berbicara melalui dia kepada bangsa Israel. Ya, dan kedua, pada masa itu juga, pada masa zaman Samuel itu menjadi nabi, tiba-tiba orang Filistin mengumpul tentera mereka dan berperang melawan bangsa Israel. Ya, mereka berperang menyerang bangsa Israel. Mereka maju untuk berperang dengan bangsa Israel. Nah, tentera Israel berkemah di Eben Haziar, manakala orang Palestin pula berkemah di Afek. Ya, itu yang terjadi dalam ayat 1. Kemudian tentera Palestin menyerang tentera Israel, dan setelah bertempur dengan sigit, tentera Israel kalah. Kira-kira 4.000 orang Israel dibunuh oleh tentera Palestin di medan perang. Apabila tentera Israel yang masih hidup pulang ke perkemahan, para pemimpin Israel berkata, "Mengapakah Tuhan membiarkan tentera Filistin mengalahkan kita hari ini?" Nah, ayat 2 ini berbicara bahwa apabila tentera Filistin menyerang bangsa Israel, tentera Israel mengalami kekalahan teruk, ya saudara-saudari, di mana dalam masa itu ada 4.000 orang tentera Israel dibunuh oleh tentera Filistin. Dan bila tentera Israel pulang ke perkemahan mereka, mereka keheranan. Mereka bertanya-tanya, mengapa Tuhan membiarkan tentera Filistin mengalahkan mereka? Mengapa Tuhan tidak berpihak kepada mereka? Mereka ada satu soalan, di mana mereka kata sepatutnya Tuhan memberikan kemenangan kepada mereka sebab mereka adalah umat Tuhan.
Oke, dan seterusnya apa yang dikatakan oleh tentara Israel ini, mereka berkata, marilah kita membawa tabut perjanjian Tuhan dari Silo, ya, marilah kita membawa tabut perjanjian Tuhan dari Silo, supaya Dia akan menyertai kita dan menyelamatkan kita daripada musuh, kata mereka. Ya, mereka kata, "Oi, mari kita ambil tabut perjanjian Tuhan yang ada di Silo sekarang. Kita bawa ke tempat ini, ke kemah pertempuran kita, kita bawa ke pedang ke padang pertempuran ini, kita bawa ke tempat kita bertempur ini supaya mereka kata, supaya Tuhan menyertai kita dan menyelamatkan kita dari musuh kita," kata mereka. Oleh itu, setelah mereka berbincang seperti itu, mereka mengutus orang ke Silo untuk mengambil tabut perjanjian yang maha kuasa, yang bertakhta di atas keruk. Ya, mereka pergi ke Silo, mereka hantar orang, mereka mau bawa tabut perjanjian ke tempat peperangan mereka. Kedua-dua orang anak Eli, yaitu Hofni dan Pinahas, pun datang bersama-sama tabut perjanjian itu. Ya, tabut perjanjian itu diiringi oleh Hofni dan Pinahas, ya, yang merupakan imam yang membawa tabut perjanjian itu ke tempat peperangan mereka dari Silo. Oke. Nah, uh, dalam bahagian ini, saudara-saudari, apabila bangsa Israel menghadapi peperangan, apabila bangsa Israel menghadapi permasalahan, apabila bangsa Israel menghadapi ancaman, mereka sedar mereka perlu Tuhan. Mereka menyadari bahwa masalah mereka ini tidak dapat mereka selesaikan dengan cara mereka sendiri atau tidak dapat diselesaikan oleh mereka sendiri. Ya, apabila mereka diserang oleh bangsa Palestin, mereka mengalami kekalahan teruk sebanyak 4.000 orang. Ya, dan akhirnya mereka sadar bahwa mereka perlukan Tuhan. Mereka memerlukan Tuhan. Walaupun pada mulanya, ya, sebelum mereka kalah, mereka tidak mencari Tuhan. Tetapi bila mereka melihat ada 4.000 orang tentara yang mati, mereka sadar, oh, kita perlu Tuhan. Kita tak boleh buat ini semua sendiri, ya. Jadi apa yang mereka buat? Mereka berbincang, mereka mengadakan meeting, kata orang kita. Mereka berbincang dan mereka mencadangkan supaya tabut perjanjian Tuhan itu dibawa ke medan peperangan, supaya Tuhan menyertai dan menyelamatkan mereka. Mereka kata, oh, kita bawa tabut perjanjian itu ke tempat ini. Sebab Tuhan pasti akan menyertai kita dan memberikan kita kemenangan. Karena tabut perjanjian itu tanda atau bukti kehadiran Tuhan di antara kita. Tapi mereka melakukan kesalahan, saudara-saudari. Kenapa? Yang pertama, bila mereka menghadapi peperangan tadi, mereka tidak datang mencari Tuhan. Ya, mereka tidak datang mencari Tuhan melalui Samuel. Mereka tahu Samuel ini boleh membicarakan kehendak Tuhan kepada mereka. Sebab Samuel nabi. Nabi mendengar daripada Tuhan. Apabila mereka diserang, sebelum kematian 4.000 orang itu, mereka sepatutnya berdoa dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Tetapi mereka tidak sempat ataupun tidak memohon pertolongan daripada Tuhan. Mereka meneruskan peperangan itu sehingga 4.000 orang mati. Dan apabila mereka mengalami kekalahan yang teruk itu, baru mereka sadar mereka perlu Tuhan. Tetapi masih juga mereka melakukan kesalahan, di mana mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka tahu mereka perlu Tuhan, tetapi mereka tidak bertanya kepada Tuhan bagaimana sepatutnya mereka mengalahkan musuh mereka. Kita pernah belajar daripada kitab-kitab sebelumnya, ya, di mana orang-orang Israel, kalau kita belajar daripada para hakim, ya, para hakim mereka bertanya kepada Tuhan. Malah kalau kita ingat bagaimana Musa menaluki tanah Kanaan, mereka bertanya kepada Tuhan, apa yang harus mereka buat? Apakah mereka harus maju? Apakah mereka harus mundur dalam peperangan? Tetapi apabila mereka berperang, diserang oleh tentara Palestin ini, mereka tidak bertanya kepada Tuhan.
tetapi mereka membuat satu cadangan. Mereka kata, kita ambil tabut perjanjian ke tempat peperangan ini supaya Tuhan menyertai kita dan menyelamatkan kita. Mereka tidak minta pendapat Tuhan, mereka tidak minta kehendak Tuhan, mereka tidak bertanya kepada Tuhan bagaimana cara mereka boleh menang. Dan yang teruk sekali adalah mereka dipimpin oleh imam yang sudah meninggalkan Tuhan. Kita tahu bahwa anak Eli, yaitu Hofni dan Penahes tadi, adalah orang yang telah dari 1 Samuel 3 kita tahu bahwa Tuhan berbicara kepada Samuel dan memberitahu kepada Samuel bahwa kedua orang anak Eli ini tidak menyenangkan hati Tuhan. Mereka tidak menghormati Tuhan dan Tuhan sudah menyatakan kepada Samuel dan kepada Eli bahwa Tuhan akan menghukum keturunan Eli. Tetapi walaupun Imam Eli tahu dan bahwa anak-anak dia akan dihukum, tetapi dia masih membenarkan anak-anaknya yaitu Hofni dan Panahes untuk memimpin tabut perjanjian dibawa dari Silo ke medan peperangan. Sedangkan dua imam ini tidak diurapi oleh Tuhan lagi. Sedangkan imam ini dipandang oleh Tuhan sebagai penentang Tuhan. Sedangkan kedua orang imam ini sudah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Keimaman mereka tidak diakui oleh Tuhan. Tuhan tidak hadir. Tuhan tidak menyertai mereka sebagai imam. Dan apapun pelayanan yang mereka lakukan. Dan ketiga, secara mereka yang ketiga yang salah adalah orang-orang Israel ataupun tentara-tentara Israel ini menjadikan tabut perjanjian Tuhan itu sebagai azimat mereka. Mereka pikir kalau tabut perjanjian itu ada bersama-sama mereka, maka Tuhan akan menyertai mereka dan menyelamatkan mereka. Wah, mereka salah besar di sana, saudara-saudari. Bukan tabut perjanjian itu yang membuatkan Tuhan bekerja. Tuhan berkata kepada mereka bahwa tabut perjanjian itu adalah tanda kehadirat Tuhan, ya. Tanda kehadirat Tuhan, hadirat Tuhan di antara mereka. Tetapi tabut perjanjian itu bukan menjadi satu konfirmasi atau satu approval bahwa bila ada tabut itu di sana, maka Tuhan akan menyertai dan melakukan apa saja yang mereka inginkan. Tidak, saudara-saudari. Jadi orang-orang Israel ini sudah jatuh dalam dosa. Mereka pikir kalau kami ada tabut, Tuhan pasti hadir. Kalau kami ada tabut perjanjian ini, Tuhan pasti menyelamatkan kami. Ya, mereka seakan-akan coba untuk memusingkan atau memutarkan tangan Tuhan untuk melakukan apa yang mereka mau. Ya, nah apa yang saya pelajari dalam bagian firman Tuhan ini? Yang pertama adalah kita orang Kristen harus berhati-hati supaya jangan kita jadikan Alkitab kayu salib azimat kita, ya. Jangan kita kata, oh saya orang Kristen, sukati saya, ya. Ada orang Kristen yang menggunakan Alkitab untuk menghalau hantu, ya. Mereka kata kami takut, kami simpan Alkitab. Ada orang Kristen yang simpan kayu salib di rumah mereka untuk halau hantu, untuk membawa kehadiran Tuhan. Saudara-saudari, itu salah. Salib adalah lambang. Salib bukan menunjukkan bahwa Tuhan pasti hadir di sana. Tuhan hadir di dalam rumah kita. Tuhan hadir di dalam hidup kita apabila kita ada hubungan dengan Tuhan. Walaupun kita simpan salib di kerongkong kita, walaupun kita simpan salib di seluruh rumah kita, itu tidak akan membuatkan Tuhan berada di sana.
tetapi hubungan kita dengan Tuhanlah yang membuatkan Tuhan berada bersama-sama kita, di dalam kita, dan berada dalam keluarga kita. Hubungan dengan Tuhan itu, ya. Jadi saudara-saudari, berhati-hati supaya kita orang Kristen tidak menjadikan Alkitab, tidak menjadikan kayu salib sebagai azimat kita, ya. Jangan sekali-kali, ya, karena Tuhan dengan kita adalah atas dasar hubungan, bukan atas dasar kayu salib atau Alkitab. Kemenangan hanya ada dalam hubungan kita dengan Tuhan. Nah, yang kedua, setiap kali kita menghadapi masalah, kita perlu tanya Tuhan bagaimana untuk menghadapi masalah itu. Bukan dengan tanya diri sendiri bagaimana saya akan menghadapi masalah itu, ya. Kita tidak boleh menggunakan cadangan pikiran kita untuk menghadapi masalah kita. Kita harus bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada Allah bagaimana untuk menghadapi masalah kita. Saudara-saudari, kita bukan Tuhan. Kita bukan Allah. Kita hanyalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bukan kita yang menentukan, tetapi Tuhanlah yang Maha Tahu dan Tuhanlah yang Maha Kuasa. Tuhan tahu apa yang harus dilakukan. Apabila kita menghadapi masalah, jangan bersandar kepada pengetahuan kita, perancangan kita, ataupun pengalaman kita. Datanglah kepada Tuhan. Jangan karena kita menghadapi pergumulan, jangan apabila kita menghadapi cabaran, jangan apabila kita menghadapi satu situasi sukar, kita lupa Tuhan. Tidak salah kita datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tanya Dia bagaimana cara untuk kita menyelesaikan persoalan kita. Dan yang ketiga, keempat yang saya pelajari adalah di dalam kita melayani Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan. Ya, bayangkan Hofni dengan Pinahes. Ya, bayangkan mereka yang merupakan imam. Mereka imam, orang memandang mereka. Orang berfikir bahwa mereka menyenangkan hati Allah. Orang berfikir bahwa Allah menyertai mereka. Allah memimpin mereka. Allah bersama-sama dengan mereka. Allah mengurapi mereka. Tetapi apabila kita melihat dari pembelajaran kita atau pembacaan kita, Allah tidak menyertai mereka, tetapi Allah sedang menanti ataupun sedang menjatuhkan penghukuman kepada mereka. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya sangat terdorong dan saya sangat tersadar akan situasi ini. Hofni dan Pinahes, mereka adalah pemimpin. Mungkin kita adalah pemimpin dalam gereja. Tetapi jika cara hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan kita melayani di hadapan Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan berharap kepada kita, jemaat-jemaat Tuhan melihat kita sebagai simbol penyertaan Tuhan, tetapi hidup kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita sebenarnya sedang menjanjikan janji kosong kepada jemaat-jemaat Tuhan. Kita tidak melakukan pelayanan kita di dalam penyertaan Tuhan. Jadi marilah kita berhati-hati. Itu yang saya pelajari dalam bahagian firman Tuhan yang baru kita pelajari sebentar tadi. Kemudian dalam ayat 5 berkata, apabila tabut perjanjian itu sampai di perkemahan, tentara Israel bersorak dengan sangat kuat karena gembira, sehingga bumi goncang. Apabila tabut perjanjian itu sampai di perkemahan tempat peperangan mereka, bangsa Israel berfikir bahwa mereka sudah ada approval, bahwa mereka sudah ada penyertaan Tuhan. Mereka sangat bersukacita. Mereka bersorak dengan kuat sehingga bumi goncang, kata firman Tuhan. Sungguh-sungguh mereka yakin, sungguh-sungguh mereka percaya, sungguh-sungguh mereka bergembira karena mereka berpikir bahwa mereka akan menang.
Ya, tentara Palestina juga mendengar bunyi sorak itu lalu berkata, "Mengapakah orang Ibrani itu bersorak-sorak?" Tetapi selepas mereka mengetahui tabut perjanjian Tuhan sudah tiba di perkemahan orang Ibrani, mereka menjadi takut. Mereka berkata, ada dewa datang ke perkemahan mereka. Celakalah kita. Belum pernah kita mengalami perkara seperti ini. Siapakah yang dapat menyelamatkan kita daripada dewa-dewa yang kuat itu? Dewa-dewa itulah yang telah membinasakan orang Mesir di padang gurun dahulu. Jangan takut, hai tentara Palestina. Berperanglah seperti lelaki. Jika tidak, kita akan menjadi hamba orang Ibrani seperti mereka dulu menjadi hamba kita. Oleh itu berperanglah dengan gagah berani. Ya, di bagian ini, saudara-saudari, apabila orang Israel mendapati ataupun memiliki tabut perjanjian dengan mereka, mereka memiliki keyakinan penuh bahwa mereka akan menang dan Tuhan menyertai mereka. Jadi mereka pasti bahwa mereka akan memenangi peperangan itu setelah ini. Tetapi orang-orang Filistin pula apabila mendengar orang-orang Israel berteriak, mereka ketakutan. Sehingga mereka juga mempersiapkan diri untuk satu peperangan. Orang Israel mempersiapkan diri untuk menerima kemenangan, manakala orang-orang Filistin pula mempersiapkan diri untuk mengelakkan daripada kekalahan ataupun kematian. Mereka mula mempersiapkan diri untuk dua perkara yang penting ini, dan mereka berkata kita harus menguatkan diri. Dewa-dewa mereka sudah ada di dalam perkemahan mereka. Dan kemudian orang Palestina berkata, kamu ingatkah dewa-dewa itulah yang telah membinasakan orang Mesir di padang gurun? Rupa-rupanya orang-orang Palestina ini tahu latar belakang atau sejarah orang-orang Israel, kemenangan orang-orang Israel di tanah Mesir. Mereka tahu, walaupun sebenarnya mereka tidak ada di sana, tetapi mereka tahu. Ya, kemudian orang-orang Palestina berkata, berperanglah dengan kuat seperti seorang laki. Jangan biarkan diri kita menjadi hamba kepada mereka. Berperanglah dengan gagah berani. Ya, dan apabila mereka menyadari bahwa mereka kemungkinan besar akan kalah, maka mereka memperkuatkan diri. Mereka ingat apa yang telah dilakukan oleh Tuhan orang Israel itu di tanah Mesir. Tentara Palestina berperang dengan sekuat tenaga. Lalu mereka mengalahkan tentara Israel. Tentara Israel lari ke kemah masing-masing karena mereka kalah teruk. Sebanyak 30.000 orang askar Israel terbunuh. Tabut perjanjian Allah dirampas oleh musuh dan kedua-dua orang anak Eli, Hofni dan Pinahas terbunuh. Wow, saudara-saudari, apabila orang-orang Palestina berperang melawan orang-orang Israel, ya orang-orang Israel kalah lebih teruk daripada yang pertama kali. Kalau pertama kali orang Israel kalah dengan kematian 4.000 orang, tetapi dengan adanya tabut perjanjian 30.000 orang Israel mati terbunuh. Bukan itu saja, mereka kalah teruk, mati terbunuh dengan banyak sekali. Malah tabut perjanjian itu telah dilampas oleh musuh mereka, dan kedua-dua orang anak Eli dan Hofni dan Pinahas terbunuh. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, apa yang ada dalam firman Tuhan ini? Dia memberitahu kita, walaupun sebenarnya orang-orang Israel berfikir bahwa Allah menyertai mereka, sehingga mereka berteriak dengan kuat, dengan penuh keyakinan, tetapi mereka sebenarnya sedang memiliki keyakinan yang sangat rapuh. Mereka memiliki keyakinan yang seperti embun yang ada pada pagi dan hilang apabila matahari terbit. Ya, mereka bersandar kepada sesuatu yang tidak ada, ya. Mereka mengharapkan sesuatu yang tidak ada di sana. Pengharapan mereka akan hadirat Tuhan di atas tabut perjanjian itu adalah kosong, ya.
Dan pengetahuan bangsa Israel akan Tuhan, apabila mereka mengetahui bahwa Tuhan itu berkuasa, apabila mereka mengetahui bahwa Tuhan itu mendengar, mereka tidak bergantung kepada Tuhan. Mereka bergantung kepada tabut perjanjian. Mereka bergantung kepada tanda. Mereka bergantung kepada simbol Tuhan itu. Mereka tidak bergantung kepada Tuhan itu sendiri. Begitu juga dengan orang-orang Palestina. Mereka tahu bahwa Tuhan Allah orang Israel itu, dewa orang Israel itu adalah Tuhan yang perkasa, adalah Tuhan yang melakukan mujizat, adalah Tuhan yang memberikan kemenangan. Tetapi itu tidak menggerakkan hati mereka untuk datang kepada Tuhan itu, untuk tunduk kepada Tuhan itu. Tetapi mereka masih berperang melawan Tuhan itu. Dan mereka berperang dengan bersungguh-sungguh, berhempas pulas, supaya mereka tidak mati di tangan Tuhan itu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sebenarnya mereka tidak akan mati dalam tangan Tuhan itu kalau mereka bertobat, kalau mereka menyerah, kalau mereka menerima Tuhan itu. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang berbelas kasihan, tetapi mereka tidak tahu. Mereka pikir mereka akan diperhambakan. Sebenarnya apabila mereka berserah kepada Tuhan, orang Yahudi itu, orang Israel itu, mereka bukan menjadi hamba, tetapi mereka menjadi anak kepada Tuhan itu. Mereka tidak tahu. Sama seperti bangsa Israel yang kenal Tuhan tapi tidak tahu Tuhan, ataupun tidak membuat keputusan yang tepat akan pengenalan mereka dengan Tuhan. Begitu juga dengan orang Mesir, orang Filistin. Walaupun mereka tahu Tuhan itu berkuasa, mereka tidak membuat respon yang tepat terhadap Tuhan itu. Ya, orang Israel bersandar kepada mimpi mereka, impian mereka untuk menang, sedangkan orang Filistin bersandar kepada fakta bahwa kalau mereka kalah, mereka akan dibunuh atau diperhambakan. Jadi, apabila kedua orang ini berperang, sudah tentu Filistin berperang dengan bersungguh-sungguh karena mereka tidak mau mati atau diperhambakan. Sedangkan orang-orang Israel, mereka berperang dengan keyakinan apapun Tuhan pasti memberikan mereka kemenangan. Ya, nah, saudara-saudari, apa yang boleh kita pelajari daripada bahagian firman Tuhan ini? Kita harus memiliki pengharapan yang tertanam di dalam Tuhan, bukan impian, bukan pengalaman, bukan idea kita sendiri, tetapi hubungan yang sentiasa diperbaharui setiap hari dengan Tuhan. Ya, kalau kita pikir kita boleh menang menghadapi pergumulan, kalau kita pikir kita boleh menang menghadapi cabaran pada hari ini dengan kata, oh saya ada Alkitab, saya ada salib, saya orang Kristen, maka saya sudah dibaptis, saya sudah mengalami peneguhan, saya baca Alkitab, saya pergi gereja, tetapi kita tidak memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Setiap hari kita tidak akan hidup di dalam pengharapan yang tertanam kuat dalam Tuhan. Kita pikir kita ada Tuhan. Kita pikir Tuhan menyertai kita. Sebenarnya kita tidak lagi disertai tanpa hubungan dengan Tuhan. Yang kedua yang boleh kita pelajari bersama-sama, yang juga saya pelajari adalah pengetahuan kita tentang Tuhan sepatutnya mengubah sikap kita. Kalau kita tahu Tuhan benci dosa, maka kita sepatutnya menjauhi dosa. Kalau kita tahu Tuhan berkuasa, kita sepatutnya tunduk kepadanya, bukan melawan Dia. Orang Israel tahu bahwa Tuhan mau menyertai mereka, tetapi hidup mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka menjadikan tabut perjanjian sebagai azimat mereka, sebagai Tuhan, sedangkan mereka tinggalkan Tuhan itu sendiri. Dan orang-orang Filistin, mereka tahu Tuhan itu berkuasa, mereka tahu Tuhan itu dahsyat, tetapi mereka tidak tunduk akan kekuasaan dan kedahsyatan Tuhan. Malah mereka memperkuatkan diri untuk menentang dan melawan Tuhan itu. Ya, sepatutnya pengetahuan kita terhadap Allah
mengubah sikap kita. Nah, saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk beberapa perkara yang saya tuliskan di sini untuk kita. Yang pertama, berdoa supaya kita diberi kebijaksanaan di dalam menghadapi masalah dan kesukaran hidup. Ya. Yang kedua, berdoa supaya kita mencari Tuhan sebagai sumber jawaban dan bukan diri sendiri atau kekuatan kita. Kita doakan dua perkara ini dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Ajarlah kami untuk memiliki kebijaksanaan daripada Engkau. Tolonglah kami berfikir yang pertama apabila kami hidup di dunia ini, yang terutama adalah Tuhan. Bila kami diberkati, kami ingat Tuhan. Bila kami menghadapi masalah, kami ingat Tuhan. Bila kami berbahagia, kami ingat Tuhan. Bila kami sedih, kami ingat Tuhan. Bila kami sembuh, kami ingat Tuhan. Bila kami sakit, kami ingat Tuhan. Dan yang paling utama, dalam setiap sesuatu situasi dalam kehidupan kami ingat Tuhan dan bertanya kepada Tuhan bagaimana untuk meresponi situasi baik tidak baik, senang atau tidak senang, damai atau tidak damai ini, dengan bertanya kepada Tuhan apa yang harus kami buat. Berilah kami kebijaksanaan untuk menghadapi masalah dan kesukaran hidup dengan mencari Engkau. Tuhan, kami juga berdoa supaya kami mencari Engkau sebagai sumber jawaban bagi segala persoalan dan permasalahan dalam kehidupan kami. Jangan biarkan kami mencoba untuk menyelesaikan masalah kami dengan menggunakan kekuatan dan kebijaksanaan kami sendiri. Tapi tolonglah kami menjadikan Engkau sumber jawaban kami dan bukan kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, mari kita berdoa supaya kita ada kerinduan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Dan seterusnya kita berdoa, jika Tuhan nyatakan sesuatu yang perlu diubah, ubahlah perkara itu dalam hidup kita. Mari kita berdoa untuk perkara ini. Bapa, berikan juga kami kerinduan untuk memiliki hubungan dengan Engkau yang diperbaharui setiap hari. Jangan kami senang, jangan kami leka, jangan kami rasa puas dengan hubungan kami dengan Engkau beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Tuhan, tolonglah kami untuk memiliki hubungan yang berterusan dengan Engkau setiap hari, supaya kami sentiasa recharge, supaya kami sentiasa terhubung atau connected kepada Engkau dalam setiap masa. Kami juga berdoa Tuhan, jika kami menemukan sesuatu untuk kami ubah, jika Roh Kudus-Mu menegur kami, mengajar kami tentang sesuatu, tolonglah kami untuk merendahkan diri dan mengubah kehidupan kami, mempersiapkan diri kami untuk diubahkan oleh Tuhan. Apabila Engkau menegur kami, jangan biarkan hati kami keras Tuhan, tapi tolonglah kami untuk melembutkan hati kami dan menerima teguran-Mu dan mengubah kehidupan kami untuk menyesuaikan diri dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, persekutuan kita pada pagi ini sampai di sini saja. Tuhan memberkati. Kita berjumpa pada esok hari. Amin.